Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharid Fikri Aliuddin dari kelas 3 TPPG dengan NIM 2311440023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai hasil desain basement saya menggunakan sheet file untuk memenuhi tugas mata kuliah rekayasa fondasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa aja yang akan dibahas pada presentasi saya kali ini. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang dan tujuan. Yang kedua, tentunya dasar teori. Yang ketiga, ada data. Yang keempat, desain sheet file. Yang kelima, desain strut. Yang keenam, desain king post. Yang ketujuh, desain dinding basement. Dan yang kedelapan adalah rekapitulasi hasil atau kesimpulan. Oke, eh, selanjutnya mengapa dalam mendesain suatu basement kita harus mendesain suatu sheet file-nya atau eh, selain sheet file kita bisa memakai juga angkor. Mengapa ini sangat penting? Karena dalam pembangunan suatu basement di area perkantoran kita sering dihadapkan pada keterbatasan lahan yang notabene beresiko yang sangat tinggi. Karena menggunakan sheet file dengan sistem pengaku ini akan menjadi suatu solusi yang lumayan menguntungkan karena akan menjaga stabilitas lereng pada galian tersebut. Dan tujuan utama perancangan atau pendesainan sheet file ini adalah untuk menentukan kedalaman pemancangan yang aman, dimensi profil baja, strut, dan king post, serta detail penulangan dinding basement yang sesuai pada standar yang ditentukan. Selanjutnya kita masuk kepada dasar teori. Yang pertama, dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah ini adalah suatu struktur sipil yang berfungsi untuk menahan massa lateral dan gaya lateral yang nantinya akan dibagi menjadi tekanan aktif dan juga tekanan pasif. Tekanan aktif sendiri adalah tekanan yang bergerak menjauh tanah, sedangkan tekanan pasif adalah tekanan yang akan menekan tanah. Selanjutnya ada sheet file atau biasa disebut turap adalah suatu lembaran tipis yang menahan tekanan lateral dengan momen tertentu dengan kedalaman jepit. Selanjutnya ada dinding basement, yaitu elemen beton bertulang vertikal yang didesain untuk menahan eh, gaya geser horizontal atau gaya lateral. Selanjutnya, king post adalah kolom baja vertikal yang di tengah galian untuk memutus panjang tekuk efektif suatu strut dengan rumus kapasitas king post sendiri adalah Q total sama dengan Q tip plus Q skin. Selanjutnya ada basement, yaitu ruang bawah tanah yang dibangun dengan metode bottom up atau gali dulu bangun dari bawah, atau juga bisa digunakan dengan metode top down. Yang terakhir ada strut sendiri, yaitu elemen horizontal beam column yang menyalurkan gaya tekan lateral antar dinding dan mengubah perilaku cantilever menjadi multi-proved system yang dikontrol dengan rumus FCR sama dengan V kuadrat EI per KL kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke data tanah. Berikut adalah data tanah yang saya ambil terlampir. Dan untuk mencari gamma sendiri dan CU, kita menggunakan tabel korelasi antara gamma dan juga CU. Selanjutnya terdapat rekapitulasi data tanah SPT beserta gamma dan CU-nya sendiri. Lalu di bawahnya ada data beban dan juga kondisi galian, yang dimana surjet atau beban yang disalurkan dari atas sebesar 18 kPa, kedalaman galian sebesar 10 meter, sekti faktor untuk tanah pasif sebesar 1,5, jarak antar strut yang direncanakan adalah 3 meter, dan kedalaman strut pertama yang direncanakan adalah 2 meter, dan kedalaman strut yang kedua yang direncanakan adalah 5 meter.
Selanjutnya, terdapat diagram tanah, visualisasi diagram tanah yang terlampir. Lalu selanjutnya kita akan menghitung desain sheet file sendiri. Yang pertama, nilai dari koefisien tekanan tanah yaitu KAH dan juga KPH dari aktif dan juga pasif sama dengan 1 dikarenakan V yang diasumsikan adalah 0 derajat. Selanjutnya, safety faktor tekanan pasif sendiri yaitu KPH per SF sama dengan 0,7 maka digunakan safety faktor sama dengan 1,5. Selanjutnya, ada kedalaman retak tarik atau HC sama dengan 1,29 meter pada lapisan pertama. Selanjutnya, menghitung tekanan aktif tanah yang kita ambil tekanan aktif tanah maksimalnya yaitu berada di kedalaman 8 meter yaitu sebesar 143,3 kPa. Lalu kita menghitung D0 melalui persamaan penghitungan resultan gaya dan juga lengan momen serta momen yang dihasilkan D0 yang kita pakai adalah 2,48 meter yang direduksi dengan 120% menjadi 2,976 meter. Maka panjang total sheet file sendiri yaitu H ditambah D0 sama dengan 12,976 meter. Dan momen maksimum yang diperhitungkan menggunakan persamaan kuadrat yang dihasilkan momen maksimum sebesar 1886,2 kN meter. Selanjutnya kita menghitung desain strut. Pada menghitung desain strut ini, kita mengasumsikan bahwa strut yang dipakai adalah dua. Yang pertama, strut pertama menggunakan penampang yang kita asumsikan penampang WF 150 kali 150 dengan kedalaman strut yang diasumsikan 2 meter dan momen inersia strut yang dilihat pada tabel baja yaitu 1640 cm pangkat 4 ya dan dihasilkan FCR sama dengan 3237 kN, gaya aksial F sama dengan 751,84 kN dan juga safety factor 4,31 yang lebih besar dari 2,5 maka penampang yang digunakan untuk pada strut 1 ini aman. Lalu untuk strut yang kedua kita mengasumsikan penampangnya di penampang WF 175 kali 175 dengan kedalaman rencana 5 meter dan momen inersia pada tabel sendiri untuk WF 175 kali 175 adalah 2880 cm pangkat 4. Dengan gaya kritis FCR atau FCR didapat 5.685 kN dengan gaya aksial F sama dengan 859,25 kN dan pengecekan kepada safety factor yaitu aman di mana 6,62 lebih besar daripada 2,5. Selanjutnya kita menghitung desain untuk king post dengan penampang rencana yang saya asumsikan itu WF 250 kali 250. Lalu saya menghitung beban pada king post sendiri. Yang pertama menghitung berat strut 1 dengan penampang WF 150 didapatkan berat strut 3,15 sedangkan pada strut 2 dengan penampang WF 175 didapatkan berat 4,02 kN. Lalu kita menghitung gaya aksial. Pada strut 1 didapatkan gaya aksial sama dengan 751,84 kN. Pada strut 2 didapatkan gaya aksial sama dengan 859,25 kN. Maka total beban king post sendiri packing sama dengan 35,5 kN. Lalu kita menghitung kapasitas dukung pada king post sendiri. Kita menghitung Ki tahanan ujung yang didapatkan hasil 72,5 kN. Lalu menghitung Ki pada tahanan selimut didapatkan 53,6 kN
dan didapat Q total sama dengan 126,1 kN dan dihitung Q izin sama dengan 42,03 kN, maka packing lebih kecil daripada Q izin. Maka didapatkan aman pada kapasitas dukung Kingpos ini. Selanjutnya, yang terakhir, kita menghitung desain dinding basement sendiri. Untuk data dan material serta pembebanan diasumsikan sebagai berikut, yaitu FC sama dengan 30 MPa, FBS sama dengan 400 MPa, selimut beton yang direncanakan sama dengan 75 mm, Max dari strut sendiri yang telah dihitung sama dengan 223,76 kN, dan MU yang dihitung adalah 1,2 kali Max, yaitu sama dengan 268,52 kN. Maka didapat hasil pada penulangan dinding basement sendiri. Yang pertama, tebal dinding 300 mm, rasio tulangan yang didapatkan atau RO 0,0193. Tulangan vertikal luar yang didapatkan adalah diameter 19 dengan jarak 65 mm. Tulangan vertikal dalam dengan tulangan D19 dengan jarak 350 mm dan juga tulangan geser horizontal dengan jarak D13 200 mm. Dan pengecekan RN harus lebih kecil dari RN max, itu dicek aman. Maka asumsi desain dinding basement serta penulangan dengan data yang diasumsikan aman. Selanjutnya, terlampir adalah hasil rekapitulasi desain pada sheet file untuk basement ini. Yang pertama, sheet file didapat dari 0 sama dengan 2,48 yang telah direduksi 120% sama dengan 2,976 meter. Maka panjang total dari sheet file sendiri adalah 12,9 meter. Serta Max yang didapat adalah 1886,2 kN. Lalu didapat perencanaan strut pertama itu dengan penampang WF 150 x 150, didapat FCR 3237 kN. Untuk strut 2 didapat dengan penampang WF 175 x 175 dengan FCR yang didapat adalah 5685, serta desain Kingpos dengan penampang yang didapat WF 250 x 250 dengan Q total sama dengan 126,1 kN dan Q izin 42,03 kN, serta perencanaan dinding basement yang didapat dengan tebal dinding basement 300 mm, tulangan vertikal D19 65 mm, tulangan geser diameter 13 dengan jarak 200 mm. Sekian presentasi saya. Terima kasih dan sampai jumpa.